Pesantren Tegal Sari Ponorogo didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari pada abad 18, tetapi masa kejayaan pesantren ini terjadi saat diasuh oleh Kiai Kasan Besari. Ribuan orang santri konon yang belajar di pesantren ini. Di antara mereka adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa kenamaan abad 19. Para pendiri pesantren modern Gontor Ponorogo juga masih merupakan keturunan pengasuh pesantren Tegal Sari. Latar belakang keluarga, Kiai Ageng Muhammad Besari berasal dari Caruban, Madiun, Jawa Timur. Tidak ada keterangan kapan beliau dilahirkan. Ayahnya bernama Kiai Anom Besari dari Kuncen, Caruban, Madiun. Kiai Ageng Muhammad Besari mempunyai 9 orang anak. Di antara mereka ada yang bernama Zainal Abidin yang kemudian menjadi menantu Raja Selarong Malaysia. Anak bungsunya menikah dengan Kiai Ibnu Umar yang selanjutnya menjadi tokoh agama di wilayah Banjar. Pendidikan Kiai Ageng Muhammad Besari dimulai dengan belajar kepada sejumlah ulama di Ponorogo. Bersama adiknya yang bernama Nur Sadik, Kiai Ageng Muhammad Besari belajar kepada Kiai Danapura yang tinggal di sebelah tenggara Ponorogo. Kiai Danapura ini masih keturunan Sunan Tembayat atau Sunan Pandanarang, seorang wali yang makamnya ada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Makam Sunan Tembayat ini biasanya disebut Gunung Jabalkat. Kiai Ageng Muhammad Besari dan adiknya belajar kepada Kiai Danapura selama 4 tahun. Suatu ketika mereka singgah di kediaman Kiai Nur Salim di Mantuk, Ngadisan. Kiai Nur Salim tertarik dengan kepribadian Kiai Ageng Muhammad Besari. Lalu, Kiai Ageng Muhammad Besari diambil menantu oleh Kiai Nur Salim dengan dinikahkan putri sulungnya. Setelah menikah, Kiai Ageng Muhammad Besari dan istrinya belajar ke pesantren Kiai Danapura. Setahun lamanya Kiai Ageng Muhammad Besari belajar kepada Kiai Danapura untuk yang kedua kalinya. Kiai Danapura menyarankan Kiai Ageng Muhammad Besari untuk membuka lahan yang kemudian dikenal sebagai Tegal Sari. Mendirikan pesantren di Tegal Sari, Kiai Ageng Muhammad Besari membuka pengajian untuk masyarakat sekitar. Antusiasme masyarakat cukup besar sehingga Kiai Ageng Muhammad Besari mempunyai murid yang banyak. Selain dikenal memiliki ilmu agama yang mendalam, Kiai Ageng Muhammad Besari juga dikenal sakti dengan bukti dapat mengalahkan para warok, pemimpin reok Ponorogo. Bahkan, setelah Kiai Danapura wafat, perhatian masyarakat tertuju kepada sosok Kiai Ageng Muhammad Besari. Tidak ada keterangan yang pasti kapan Kiai Ageng Muhammad Besari mendirikan pesantren Tegal Sari ini. Hanya saja, diperkirakan pesantren ini berdiri pada abad 18. Nama Kiai Ageng Muhammad Besari semakin dikenal masyarakat dan pesantrennya juga semakin terkenal sejak kehadiran Pakubuwono II, Raja Kerajaan Mataram sebelum terpisah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Ceritanya, saat itu Istana Kartasura berhasil dikuasai oleh Mas Garendi dan pengikutnya dari kekuasaan Pakubuwono II yang bekerja sama dengan Belanda. Pakubuwono II ditemani Tumenggung Wiratirta melarikan diri ke arah timur menuju Madiun. Sesampai desa Taman Arum, Setono, Karanggebang dan Sawo, mereka mendengar keberadaan seorang kiai dari Tegal Sari yang bernama Kiai Ageng Muhammad Besari. Konon, saat tengah malam, Pakubuwono II mendengar suara gemuruh seperti gerombolan lebah yang keluar dari sarangnya. Pakubuwono II segera menemui Tumenggung Wiratirta dan bertanya, "Tumenggung, dari mana asal suara lebah itu?" "Maaf Baginda, itu bukan suara lebah, tapi itu suara Kiai Ageng Muhammad Besari dan para muridnya yang sedang berzikir," jawab Tumenggung Wiratirta. Kemudian Pakubuwono II mengajak Tumenggung Wiratirta untuk sowan kepada pendiri pesantren Tegal Sari ini. Kiai Ageng Muhammad Besari menyambut kedatangan Ra'a Mataram ini dengan penuh hormat. Pakubuwono II meminta bantuan Kiai Ageng Muhammad Besari untuk merebut kerajaan Ria kembali. Kelak jika kerajaannya telah berhasil dikuasai, Pakubuwono II berjanji akan menjadikan desa Tegal Sari sebagai tanah perdikan, yakni wilayah yang dibebaskan dari pembayaran pajak. Singkat cerita, setelah kerajaan dapat direbut kembali, Pakubuwono II menempati janjinya untuk menjadikan Tegal Sari sebagai tanah perdikan.
Kiai Ageng Muhammad Besari juga ditawari Pakubuwono Il untuk menjadi Bupati Ponorogo, namun pendiri pesantren Tegal Sari ini menolaknya. Kiai Ageng Muhammad Besari hanya menerima tawaran menjadikan Tegal Sari sebagai tanah perdikan. Sebuah sumber menyebutkan bahwa Kiai Ageng Muhammad Besari pernah menerima tawaran Pakubuwono II untuk menjadi penghulu. Sebagai perbandingan, selain menjadikan Tegal Sari sebagai tanah perdikan, Pakubuwono II juga melakukan hal yang sama terhadap wilayah Pamijahan Tasikmalaya, Jawa Barat yang didiami Syekh Abdul Muhyi W. 1730, seorang ulama yang makamnya selalu ramai oleh para peziarah. Jadi, wilayah Pamijahan juga menjadi tanah perdikan seperti Tegal Sari. Setelah Tegal Sari menjadi tanah perdikan, semakin banyak orang yang belajar kepada Kiai Ageng Muhammad Besari. Bangunan pesantren semakin bertambah. Nama pesantren Tegal Sari semakin terkenal. Pengajaran kitab-kitab berbahasa Arab sebagaimana pesantren saat ini sudah dilakukan saat itu. Pendek kata, pesantren Tegal Sari sudah cukup maju pada zamannya. Kiai Ageng Muhammad Besari wafat pada tahun 1773. Yang kemudian diteruskan oleh Kiai Ilyas tahun 1773 sampai tahun 1800, lalu Kiai Hasan Yahya tahun 1773 sampai tahun 1800, kemudian Kiai Hasan Besari tahun 1800 sampai tahun 1862, yang mana pada saat kepemimpinan Kiai Hasan Besari pesantren mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kiai Hasan Besari wafat pada tanggal 9 Januari tahun 1862 pada usia 100 tahun. Makam Kiai Ageng Muhammad Besari di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Ponorogo tak pernah sepi dikunjungi peziarah. Penyebar Islam abad ke-17 itu dikenal Mahaguru Raja-Raja Jawa. Kalau malam Jumat penuh peziarah, kendaraan tidak boleh masuk. Peziarah jalan kaki dari jembatan di luar, ujar Muhammad Qasim, juru parkir area makam. Sisa-sisa keriuhan itu memang terasa di Jumat malam. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, terlihat peziarah bergerombol di beberapa titik dekat warung kopi. Di parkir, tercatat ada belasan mobil. Tidak hanya bernopol AE yaitu Ponorogo dan sekitarnya. Ada yang L Surabaya, dan ada pula yang bernopol W Gresik Sidoarjo. Mobil-mobil itu berjejar di lokasi parkir, sisi kiri Masjid Tegal Sari. Adapun makam Kiai Ageng Muhammad Besari di depan masjid tertua yang dibangun abad ke-18. Di masa pandemi, kunjungan ke makam dibatasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, tidak menyurutkan peziarah. Semakin malam, peziarah semakin banyak. Mereka bisa tabarukan di Masjid Tegal Sari, juga di luar area makam. Bahkan, tidak sedikit peziarah yang tabarukan dengan model duduk-duduk di tikar, sambil nyeruput kopi dan makan gorengan. Biasanya sampai larut malam. Terus para peziarah pulang menjelang subuh atau sesudah subuhan, ungkap Muhammad Qasim. Pengasuh Ponpes Casanul Hidayah, Bajang, Balong, Ponorogo, Kiai Haji Ma'ruf Muhtar mengatakan, para peziarah Kiai Ageng Besari bisa tabarukan di luar makam. Barang siapa yang suka ziarah untuk berdoa ke makam aulia, besok di akhirat bisa berkumpul, ungkapnya. Memang Kiai Ageng Muhammad Besari, ulama besar pada zamannya. Bahkan, beliau pendiri pesantren Gebang Tinater Tegal Sari pada awal abad 17 M. Ajarannya mengkombinasikan dua kutub antara Islam dan nasionalisme. Juga dikenal Mahaguru para Raja Jawa. Ia merupakan kakek dari Kiai Muhammad Hasan Besari, ulama abad ke-18 yang disebut Gus Dur sebagai monumen perpaduan antara Islam dan nasionalisme. Kiai Ageng Besari merupakan perpaduan antara karakter agamawan dan bangsawan. Dari jalur ayah, yakni Kiai Anom Besari Caruban, Madiun, Kiai Ageng Besari merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Sedangkan dari garis keturunan ibu, Nyai Anom Besari, nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui garis Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Bahkan, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari juga keturunan dari Kiai Ageng Muhammad Besari dari jalur Kiai Basyariah Sewulan,
Kabupaten Madiun, yang menjadi menantu Kiai bin Umar Banjarsari. Kiai Haji Ma'ruf Muchtar yang masih ada gatis keturunan Kiai Ageng Besari, menjelaskan, semua pondok pesantren yang ada di Jawa rata-rata didirikan oleh keturunan dari Tegalsari. Saya membaca sejarah, bila banyak pondok di Jawa yang memiliki hubungan erat dengan Mbah Besari, seperti Pondok Lirboyo, Ploso, Jampes, Remas, dan lain-lain masih mempunyai nasab sampai Tegalsari, katanya. Disebutkan pula bahwa dari garis keturunan Kiai Ageng Besari pula kelak lahir sosok Sultan Kartasura, yakni Pakunuwono II, Begawan Kasultanan Kartasura Raden Ngabedi Ronggowarsito, dan tokoh pergerakan kemerdekaan Hos Cokro Aminoto. Pendiri pondok pesantren Tremas Pacitan, Kiai Haji Abdul Manan, juga pernah nyantri di Tegalsari. Kelak dari ketiga tokoh itulah yang menginspirasi Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno dalam memperjuangkan dan membangun NKRI. Tapi sebelum itu, keilmuan Kiai Besari juga sampai pada pendiri kekuatan organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Diceritakan pula, meski konsentrasi keilmuan Kiai Besari lebih menonjol pada keilmuan tasawuf, yang menyikapi dunia dengan laku zuhud, akan tetapi interpretasi nilai-nilai sufi oleh para santrinya yang membuat perkembangan makna tasawuf itu menjadi lain. Semisal Pakubowono, posisi dia sebagai bangsawan seorang Sultan Kartasura, pasti laku tasawuf itu akan diintegrasikan dengan laku politik kesultanan secara kolektif. Pasalnya dia sebagai raja dan mempunyai kendali legitimatif. Lain dengan Pakubowono, Raden Ngabedi Ronggowarsito merupakan seorang sastrawan masyhur keraton. Didikan Kiai Besari ini mampu mengartikulasikan ajaran tasawuf dengan menciptakan serat kalatida berupa 12 bait sinom atau biasa dikenal dengan Kidung Zaman Edan. Serat itu berisi ajaran hidup untuk mengenali zaman, mengenali diri sendiri dan mengenali tindakan yang akan diperbuat, supaya disesuaikan atau dipadukan dengan tindakan kaum agama dalam masyarakat. Lepas dari itu, Kiai Haji Ma'ruf juga menjelaskan, bila keistimewaan lain dari Kiai Ageng Muhammad Besari yaitu kemampuan membangun Masjid Tegalsari. Masjid yang terbuat dari bahan kayu itu dibuat hanya 2 jam. Sesuai dengan cerita yang saya baca, Masjid Tegalsari dibuat hanya memakan waktu 2 jam, ungkapnya. Padahal, lanjut Kiai Haji Ma'ruf, semua komponen bangunan terbuat dari kayu, termasuk atapnya. Namun, tidak ada unsur paku untuk mengaitkan antara satu dengan lainnya. Dan kondisi bangunan masih asli belum berubah, pungkasnya.